bersama rekan saya yaitu Ibu Ana Heliana. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Irma. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah aku sehat. Bu Irma sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu lagi sibuk nggak Bu? Enggak kok, saya lagi santai. Kenapa ya? Oke, boleh minta waktunya sebentar Bu? Boleh. Saya ingin melakukan praobservasi mengenai kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan ya Bu. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini saya ingin tahu sejauh mana persiapan Bu Ana dalam mempersiapkan kegiatan supervisi ini. Sejauh ini sih saya sudah melakukan persiapan, insya Allah sudah hampir rampung semuanya ya Bu untuk supervisi besok. Apa yang Ibu harapkan dari kegiatan supervisi ini? Untuk pembelajaran besok, saya ingin melaksanakan pembelajaran yang lebih variatif lagi. Apalagi kan di sini memang karakter murid saya berbeda-beda ya. Jadi tentunya media yang saya gunakan juga pastinya harus beragam. Lalu juga dari metode ataupun strateginya itu juga harus yang menarik gitu, supaya pembelajaran nanti bisa lebih berpusat kepada murid gitu. Jadi Bu Ana ingin memberikan pembelajaran yang lebih variatif ya kepada peserta didik agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran yang diberikan ya Bu. Ya. Kalau boleh tahu Bu Ana kira-kira materi apa yang akan disampaikan Bu Ana pada kegiatan supervisi? Materinya itu tentang teks persuasif. Teks persuasi. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya ya, tujuan pembelajarannya apa Bu? Di sini kan saya mengambil KD yang pertama ya Bu ya. Jadi itu ada dua tujuan yang akan saya capai. Yang pertama, peserta didik itu bisa memahami struktur dari teks persuasif. Lalu yang kedua, bisa juga menganalisis kebahasaan yang ada di dalam teks persuasif. Jadi tujuannya itu memahami struktur dan kebahasaan dari teks persuasif ya Bu. Nah, oke. Menurut Bu Ana, apa saja persiapan yang sudah Bu Ana persiapkan untuk besok? Tentunya saya sudah membuat RPP sebagai panduan saya mengajar. Kemudian juga saya sudah membuat LKPD dan ada soal evaluasinya juga. Alhamdulillah berarti sudah lengkap ya Bu, RPP-nya, LKPD, media yang akan ditampilkan serta soal evaluasinya ya Bu. Nah, untuk persiapan besok, kira-kira Ibu ada mengalami kesulitan apa yang belum selesai itu Ibu persiapkan? Kalau untuk kesulitan mungkin dari murid-muridnya ya Bu ya, karena kan murid-murid itu beda-beda karakternya seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu. Ada yang memang cepat dalam menangkap materi, ada juga yang agak lambat gitu, sehingga saya harus menjelaskan berulang-ulang baru bisa dipahami gitu. Jadi ada murid yang memang menganggap materi ini mudah gitu, tapi ada juga yang menganggapnya sulit. Oke, jadi menurut Bu Ana dari segi kesiapan murid ya Bu, memang ada siswa yang mudah dalam memahami materi, ada yang sulit, mungkin ada juga yang kurang ya, beraneka ragam ya peserta didik kita. Dengan keberagaman itu, Bu Ana memiliki strategi pembelajaran, metode, dan media yang pasti sudah disiapkan ya Bu. Iya. Kalau boleh tahu, baik kalau begitu, Bu Ana bisa menceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran untuk besok. Iya, karena di sini muridnya berbeda-beda gitu ya, dari karakternya, dari daya tangkapnya gitu. Pastinya saya sebagai guru akan memfasilitasi semua kebutuhan mereka. Nah di sini yang pertama dari materi sendiri, saya akan mempersiapkan materi dengan penyampaian yang berbeda. Ada dalam bentuk video, ada juga dalam bentuk PPT, gitu. Ada juga yang memang di buku paketnya. Kemudian yang kedua, dengan perbedaan daya tangkap, saya akan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, sehingga nanti anak yang cepat menangkap materi ini bisa mengajarkan ke temannya yang mungkin agak lambat dalam
ada tetap sebaya gitu. Wah, bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu sudah merencanakannya dengan secara matang. Jadi Bu Ana sudah sangat siap ya dengan materi yang akan disiapkan untuk peserta didik besok. Insya Allah. Nah, untuk media pembelajaran yang akan Ibu berikan, kira-kira panduan seperti apa yang akan Ibu berikan terkait pemahaman materi yang akan disampaikan? Kan biasanya untuk itu ada yang menyelesaikan PD. Nah, kira-kira panduan apa yang Kalau LKPD saya juga mungkin menggunakan ya, tapi nanti di saat proses pembelajaran, terutama ketika proses diskusi kelompok, mungkin saya akan berkeliling ke setiap kelompok gitu. Kemudian ketika nanti dalam pengerjaan tugas, saya akan memberikan panduan dari situ gitu. Mungkin apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian urutannya seperti apa gitu. Jadi lebih kepada saya memberikan penjelasan secara umum, kemudian saya akan lakukan ke kelompok-kelompok supaya setiap kelompok ini tidak terjadi kesalahan gitu dalam menyelesaikan tugas. Oke, bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu sudah ada pandangan dan dalam perencanaan pembelajaran ya. Jadi selain memberikan materi secara umum, tapi Ibu juga memantau siswa, pembelajaran siswa dengan berkeliling ya, menemui peserta didik. Nah, terkait dengan yang sudah Ibu siapkan ini, adakah hal yang kurang? Kalau ada, kira-kira apa ya Bu? Iya, untuk media dan perangkatnya sih sudah saya siapkan ya, tapi tentunya masih ada beberapa yang mungkin belum siap. Oke, kira-kira Ibu akan menyelesaikannya? Insya Allah kemungkinan setelah ngobrol ini akan langsung saya kerjakan. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa selesai ya Bu. Amin. Baik, insya Allah nanti saya juga akan bantu ya Bu untuk persiapan besok. Nah, Ibu kan sudah menceritakan mulai dari strategi pembelajaran, tujuan, media dan metode yang akan dipakai nantinya. Nah, semua proses pembelajaran itu tentunya dari diri Ibu sendiri kan. Nah, ada beberapa kompetensi yang akan Ibu kembangkan terkait dengan kegiatan supervisi akademik yang sudah saya sampaikan di awal ya Bu mengenai pengembangan diri Ibu. Kira-kira menurut Ibu dari kegiatan ini bisa membantu Ibu dari pengembangan kompetensi yang mana Bu? Untuk kompetensi mungkin yang pertama tentunya dari cara mengajar. Ya, jadi cara mengajar saya terhadap murid itu bisa saya asah lagi supaya semua murid ini bisa terfasilitasi dan tentunya apa yang mau saya ajarkan bisa diterima dengan baik. Kemudian yang kedua juga dari segi pengembangan sosial emosional pada murid-murid saya. Oke, baik dari obrolan tadi berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajar ya dan sosial emosional dalam menghadapi keberagaman karakter peserta didik kita ya Bu. Nah, terkait dengan kompetensi yang akan Ibu tingkatkan, pasti Ibu memiliki strategi atau metode pembelajaran sendiri ya. Kira-kira Ibu untuk mencapai kompetensi tersebut apa yang Ibu lakukan? Pertama, mempersiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Itu kemudian juga saya ingin menggunakan metode yang beragam supaya pembelajaran saya itu tidak menjadi bosan. Bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu memiliki strategi yang tepat ya untuk membedakan tugas yang akan diberikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Ya, jadi pembelajaran yang Ibu berikan itu lebih cenderung kepada diferensiasi konten, di mana Ibu menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Selain itu juga Ibu menggunakan diferensiasi proses, di mana saat kegiatan pembelajaran Ibu melakukan kerja kelompok ya, melihat bagaimana peserta didik dapat berdiskusi bersama teman-temannya. Nah, baik Bu Ana, cukup itu saja bincang-bincang kita tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Semoga kegiatan seperti besok berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Mudah-mudahan silakan Mbak Ana bisa melakukan kegiatan ini kembali. Ya, terima kasih Bu Ana. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai
Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oh, Jihan, boleh. Silakan Jihan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ibu akan cek kehadiran untuk kelas 83. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Luar biasa ya. Ibu minta semuanya berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking. Ya, kita mulai. Mereka terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. Ya, kembali duduk. Sekarang ibu mau tanya, di pertemuan kita sebelumnya kita sudah mempelajari materi. Ada yang masih ingat materi apa? Iya, Bahi, materi apa? Teks ulasan, Bu. Teks ulasan. Coba Bahi, ketika kita menulis teks ulasan, kira-kira apa saja yang perlu kita tulis? Identitas itu orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman, Bu. Iya, betul Bahi. Hari ini kita akan melanjutkan ke teks yang baru. Kalian akan mengenal teks yang baru. Namanya adalah teks persuasi. Kita coba ya. Ibu di sini ada kuis. Kita mulai kuisnya dari pertanyaan yang pertama. Persuasi, ada yang bisa jawab? Bu. Iya, Faris. Apa jawabannya? Ajakan. Apa? Ajakan. Ajakan, kita coba. Apakah Faris benar? Ya, jawaban Faris benar. Persuasi itu berupa ajakan. Terakhir, dari keempat ini yang bukan pernyataan ajakan. Alicia, apa jawabannya? Jangan. Kita coba. Iya, benar. Kalian sudah menjawab semuanya. Tadi betul berapa? Betul 4. Pelajaran kita hari ini memiliki tujuan. Silakan satu orang membantu ibu untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Saya, Bu. Boleh, Evan. Silakan dibacakan. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menganalisis struktur teks persuasi yang dibaca dengan tepat dan tanggung jawab. Peserta didik dapat menganalisis perubahan misal kalimat ajakan, kalimat pendapat, kalimat fakta, konjungtif, Kausalitas. kausalitas teks persuasi yang dibaca dengan tepat dan tanggung jawab. Iya, terima kasih Evan. Boleh kembali ke tempat duduk. Ya, kita belajar ke struktur teks. Di depan sudah tampak. Coba dibacakan oleh satu orang apa saja struktur teks persuasi. Alicia, boleh, silakan. Boleh dibaca ke depan, boleh. Suaranya yang keras ya. Pertama, pengenalan isu. Kedua, rangkaian argumen. Ketiga, pertanyaan ajakan. Keempat, penegasan kembali. Ya, penegasan kembali. Jadi diperkenalkan di awal itu ada sampah, kemudian di bagian argumen ada data bahwa sampah itu semakin meningkat. Lalu di bagian pernyataan ajakan kita diajak untuk mengurangi sampah. Di bagian terakhir penegasan kembali. Ini adalah kalimat fakta. Biasanya kalimat fakta ini berisi data. Di sini ada data ya. Ada kalimat kata apa ini? Lebih dari 8 juta orang tiap tahunnya. Jadi di sini itu apa ini? Merokok. Ya, aktivitas merokok. Ada data berupa angka di situ. Yang ketiga, kalimat pendapat. Biasanya kalian
lainnya? Opini. Opini. Ya, ini kalimat pendapat itu sama dengan kalimat opini. Berarti kalau kalimat opini itu sesuai dengan iya, pendapat kita ya. Bisa dipengaruhi oleh penilaian kita, bisa dipengaruhi oleh rasa yang timbul dalam diri kita, itu opini. Coba satu orang membacakan contohnya. Siapa yang mau membaca? Ayo, boleh Jihan. Dibacakan contoh kalimat pendapat. Contohnya adalah di Indonesia kebijakan tentang rokok jauh lebih longgar daripada negara-negara di Eropa Barat. Ya, terima kasih Jihan. Ambil satu-satu. Silakan. Di dalam kertas ini ada gambar penyair. Ya, kalian pasti sering melihat atau mendengar penyair ini. Silakan. Satu orang satu ya. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul dengan teman kalian yang mendapatkan gambar penyair yang sama. Boleh dicocokkan. Yuk, berdiri. Langsung dilihat kelompoknya sama siapa. Jangan tertukar ya, yang satu yang penyairnya sama. Sudah gabung dengan kelompoknya. Ini benar tidak ada yang tertukar? Benar ya, gambarnya cocok. Ibu punya LKPD untuk kalian. Ibu bagikan LKPD-nya, satu kelompok mendapatkan satu LKPD. Silakan dibuka LKPD-nya. Ibu beri waktu 20 menit. Ya, mulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Dipersiapkan kanvanya supaya bisa ditampilkan di depan. Ya, waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya. Kelompoknya WS Rendra. Kami dari kelompok WSP. WS Rendra. Rendra ingin mempresentasikan tentang teks persuasi. Selanjutnya ada rangkaian argumen yang terdapat di paragraf 3, 4, dan 5. Mengungkapkan informasi berupa data dan fakta menarik dari banyak dari kita yang mengira pH kulit kita adalah 7 atau netral, padahal pH rata-rata kulit kita adalah 4,7. Tapi kebanyakan skincare berbahan sintetis memiliki pH dari 8 sampai 10. Pernyataan ajakan terdapat paragraf ke-6. Terdapat kalimat ajakan untuk menggunakan skincare berbahan alami. Contohnya, yuk kita mulai beralih ke produk berbahan alami yang terpercaya dan juga pastinya aman bagi kulit kita. Selanjutnya, penegasan kembali terdapat di paragraf 7. Menegaskan kembali untuk menggunakan skincare dengan kandungan bahan alami. Contohnya, dengan beralih ke produk berbahan alami, kita dapat menjaga kulit kita. Selain itu, secara tidak langsung ikut melestarikan lingkungan. Ya, kelompok WS Rendra sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Tadi bagian struktur, kemudian unsur kebahasaannya. Dari
sedangkan di teksnya kan ada beberapa contoh. Misalnya kalimat fakta ada lebih dari satu. Kalau menurut kelompok saya, sebaiknya contoh kalimat dituliskan aja di semuanya supaya lebih jelas. Mungkin itu aja komentar dari saya. Terima kasih. Oke, gimana? Untuk kelompok Westlandra? Ya nanti bakalan kita perbaiki lagi untuk ini ya, kampanye. Ya. Bahasannya. Ada lagi yang mau memberikan komentar? Sudah cukup? Sudah ya? Setelah kita belajar, Ibu ingin tahu kalian sejauh mana memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Soalnya sudah selesai semua, sudah disubmit, nanti akan Ibu cek nilainya ya. Sekarang kita kembali mengingat materi apa saja yang sudah kita pelajari. Tadi kita belajar tentang apa? Teks persuasi. Strukturnya ada berapa? Pengenalan isu. Iya, argumen. Pernyataan ajakan. Penegasan kembali. Jadi ada 4 ya. Lalu unsur kebahasaannya ada apa saja? Ada kalimat ajakan, kalimat fakta, kalimat pendapat, konjungsi kausalitas. Pertemuan berikutnya kita tetap akan belajar tentang teks persuasi. Hanya nanti penugasannya kita mulai membuat, kita menulis teks persuasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Kalau begitu, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Terima kasih untuk semangatnya, untuk antusiasnya dalam mengikuti. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Irma. Ya, alhamdulillah ya Bu, kegiatan supervisi telah dilaksanakan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Nah, saya saat ini ingin ngobrol sebentar Bu, mengingat tentang kegiatan observasi praktik mengajar yang telah kemarin dilaksanakan. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Mungkin saat ini kita lebih ke sharing ya Bu ya. Dari pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan kan pastinya ada hal-hal yang mungkin masih kurang. Jadi mudah-mudahan setelah ngobrol ini saya bisa memperbaiki kekurangan itu di pembelajaran berikutnya. Oke, jadi ingin sharing ya, mendapatkan masukan dari kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan ya Bu. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran supervisi kemarin. Yang pastinya saya sudah merasa lega ya, karena kan kalau kemarin sebelum supervisi masih agak deg-degan gitu. Dan alhamdulillah juga kemarin ketika pembelajaran apa yang saya rencanakan saya sudah laksanakan gitu. Kemudian juga saya kan fokusnya memang lebih ke penggunaan media yang saya siapkan untuk pembelajaran, dan ternyata alhamdulillah berhasil bisa membuat anak-anak antusias mengikuti pembelajaran saya, dan tentunya anak-anak ini menjadi lebih aktif. Ya, alhamdulillah kemarin juga saya melihat ya saat Bu Ana mengajar, anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajaran Ibu ya. Nah, apakah ada rencana perbaikan yang sudah Ibu sampaikan pada kegiatan observasi sebelumnya? Sudah sih Bu, perbaikan itu sudah saya lakukan gitu, dan alhamdulillah memang
dampaknya positif sesuai dengan yang saya harapkan, yaitu anak-anak tadi lebih antusias dan lebih aktif ketika mengikuti pembelajaran. Oke, jadi Ibu sudah memperbaiki ya yang kemarin dirasa kurang. Nah, jadi pembelajaran yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat ya Bu? Iya. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai Bu? Untuk tujuannya sendiri, alhamdulillah sudah tercapai. Saya kan kemarin punya 2 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, anak-anak bisa menganalisis struktur, kemudian juga bisa menganalisis unsur kebahasaan dari teks persuasif. Dan ketika di akhir pembelajaran, selesai evaluasi, saya cek memang murid-murid saya bisa paham semuanya. Tujuannya tercapai. Alhamdulillah, jadi tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai ya, sudah tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Jadi mengenai struktur dan pembahasaan ya Bu. Nah, adapun keunggulan yang Ibu rasakan mungkin pasti ada ya yang harus Ibu pertahankan. Nah, hal apa saja yang Ibu rasa masih kurang dan perlu Ibu tingkatkan? Pertama, dari keunggulannya ya. Kalau untuk keunggulan sendiri, kemarin saya sudah melakukan pembelajaran secara kontekstual yang saya sesuaikan dengan minat dan bakat dari murid-murid saya di kelas. Kemudian yang kedua juga penggunaan media yang tadi sudah saya sampaikan, ini sangat efektif, bisa membuat pembelajaran lebih menarik, gitu, sehingga murid-murid saya itu bisa lebih fokus ketika belajar. Ya, saya juga melihatnya sangat bagus ya Bu, anak-anak tertarik dengan media pembelajaran yang Ibu sudah siapkan. Nah, itu mengenai kelebihan ya, kelebihan dari pembelajaran yang Ibu berikan. Kira-kira kalau kekurangannya apa yang harus Ibu perbaiki? Kalau kekurangan, karena ini Bu Irma kan meminta saya supervisi untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jujur pembelajaran berdiferensiasi ini kan memang masih baru untuk saya, jadi saya masih awam, belum begitu memahami gitu. Jadi mungkin kekurangannya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri gitu. Walaupun kemarin saya sudah sedikit-sedikit mencoba gitu ya, mencoba mempelajari gimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu gitu. Tapi pastinya karena memang belum terlalu terbiasa, jadi pasti masih banyak kekurangan. Ya, baik. Jadi berarti tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dari perencanaan, prosesnya, dan juga evaluasi ya. Nah, melakukan pengembangan dan kompetensi yang lebih baik lagi ya. Pastinya Ibu ingin memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Nah, kira-kira hal apa yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki apa yang Ibu rasa menjadi kekurangan Ibu dalam mengajar? Karena tadi kekurangannya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, berarti saya mau lebih memperdalam gimana sih pembelajaran itu yang sebenarnya gitu. Dan mungkin saya nanti bisa mengikuti pembelajaran di PMM, kemudian juga saya bisa aktif di MGMP, ataupun saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat supaya bisa lebih belajar lagi, sehingga apa yang menjadi kekurangan saya ini bisa saya perbaiki. Bagus sekali ya Bu, rencana Ibu bahwa memang Ibu bisa mengikuti kegiatan PMN, MGMP, berkolaborasi dengan teman sejawat. Pastinya itu akan menambah wawasan juga untuk Ibu ya ke depannya. Nah, untuk pelaksanaannya kira-kira akan dimulai kapan Bu? Secepatnya sih Bu. Secepatnya ya, bagus sekali ya Bu. Memang lebih baik dari sekarang ya untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita dalam mengajar. Nah, kira-kira siapa Bu yang menjadi inspirasi Ibu atau siapa yang mendukung Ibu untuk melakukan hal tersebut? Yang pastinya orang-orang yang memang ada di sekitar saya ya. Kalau di pekerjaan mungkin kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah saya sangat mendukung kegiatan guru-gurunya, kemudian juga teman-teman guru yang lain juga, dan tentunya untuk di rumah keluarga saya juga memberikan dukungan. Alhamdulillah ya Bu, jadi orang-orang sekitar Ibu selalu mendukung apa yang menjadi perubahan kedepannya yang lebih baik untuk pastinya ya. Ya, dan saya juga menyimak satu kegiatan pembelajaran yang diberikan itu bagus ya, dan rencana kedepannya seperti
Ibu mengikuti kegiatan PMN, MGMP, dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, Bu, baik hal yang Ibu sampaikan, kira-kira ada sesuatu yang masih mengganjal? Mungkin nggak ada ya Bu, sudah saya sampaikan semua. Oke, cukup berarti ya Bu. Oke, alhamdulillah ya, terima kasih banyak Ibu telah mengikuti rangkaian kegiatan supervisi akademik ini, mulai dari praobservasi, kegiatan mengajar, sampai pasca observasi. Mudah-mudahan kita sebagai pengajar kedepannya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak, bisa lebih menggali apa yang menjadi minat dan bakat peserta didik ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu Ana. Sama-sama Bu Irma.